Tapi headroomnya, waduh, tinggi ya, sampai langit headroomnya. Kita bersihin dulu nih sebelum kita cobain. Kasian, dari tadi ranting-ranting pada jatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal Alz YouTube. Hari ini, aduh, saya bingung hari ini. Saya dikasih, singkat ceritanya, saya dikasih pinjam sama ownernya yang mempunyai mobil ini. Ini mobil-mobil Real Sultan kalau saya bilang. Jadi harganya berapa kali lipatnya dari harga M46 biasa. Oke, singkatnya saya mau kenalin mobil ini. Mobil ini basicnya M46 CI, tapi Cabriolet. Cabriolet ini kalau di Eropa, Prancis, Jerman itu bilangnya Cabriolet. Tapi kalau di Amerika biasanya dipanggilnya convertible. Biasa dinamakan convertible. Wow, ini mobil sangat-sangat luar biasa. Mobil ini kapasitasnya 2500 cc. Yang sepengetahuan saya 2003 2500 cc ini biasanya mesin basicnya M52. Tapi sudah dibalut dengan intake M54. Tapi saya tidak terlalu tertarik masalah itunya, tapi yang saya sangat tertarik ini di bagian ininya. Ininya luar biasa banget. Dan ini kalau saya bilang nih mobil mobil-mobil Real Sultan lah. Saya mau review ini mobil. Nanti bagian depan dulu, baru bagian uniknya bagian belakang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Alz YouTube. Oke, kita review dulu bagian depan nih. Bagian depannya, M46 ini, Cabriolet ini sangat-sangat agresif banget bentuknya. Satu, membedakan dari M46 yang lain, itu pertama dari grill. Grillnya dia lebih membesar, dan posisinya dia facelift, jadi sudah posisi grillnya lebih maju. Dan headlampnya ini, dia sudah memakai proyektor, dan ukuran dari M46 biasa, itu lebih tipis. Jadi kalau teman-teman punya M46 Cabriolet seperti ini atau CI, itu akan berbeda sekali sama headlamp M46 biasa. Dan bumpernya ini pun juga berbeda, dari fog lamp juga berbeda, dan dia ada air duct-nya di bagian tengah. Kalau dilihat sepintas sebenarnya hampir sama, tapi sebenarnya ada bedanya dari kap motornya ini lebih panjang. Kalau nggak salah ada beda sekitar 10 milian, dia lebih panjang bagian kap motornya. Oke, selebihnya bentuknya overall hampir sama dengan M46 biasa. Kita ke bagian pelek. Di bagian pelek, ini memakai standarnya di E53, di BMW X5. Ring 18 dengan profil ban ini 235/50. Sebenarnya harusnya 235/45, tapi mungkin karena ownernya maunya mungkin lebih empuk, jadi dia memakai ban yang lebih tebal. Tapi it's okay, dengan ini dibalut dengan Michelin dan profilnya cocok banget, rata dengan body, tidak keluar, tidak wide body, tidak terlalu masuk, jadi cocok banget, bagus. Dan ini oke lah owner ini. Oke, dari sini kita ke bagian samping, body bagian samping. Oke, di bagian samping sebenarnya kalau dilihat di bagian samping secara body overall hampir sama seperti M46, tapi secara ukuran ini lebih panjang dari M46 biasa. Dan saking agresifnya ini mobil karena 2500 cc, BMW itu selalu memberikan action-action yang seperti ini nih. Action chrome-nya itu diperbanyak sama mereka, dan ini membuat kesan yang sangat agresif, membuat kesan yang sangat ganteng sekali nih mobil. Mobil ini karena berat bobotnya pasti berbeda dengan M46 biasa, karena atasnya nggak ada. Jadi mobil ini
diperkokoh di bagian sasisnya. Jadi pada saat handling pasti lebih enak mobil ini. Tapi ada sebagian orang juga yang bilang mobil ini memang enak cuma buat ganteng-gantengan aja. Kalau untuk handling ada yang bilang ada yang kurang enak, ada yang bilang enak. Ya itu masalah selera lah ya. Mungkin beda profil ban juga, profil pelek juga, mungkin profil tenaga juga berbeda. Tapi saya tidak mau membahas masalah itu. Dan mobil ini pada saat terbuka gini, pernah ada pertanyaan sama saya, gimana kalau misalkan terjadi accident, kecelakaan atau terguling atau seperti apa? BMW ini memperkokoh sekali di pilar A-nya. Suatu waktu terjadi apa-apa di pilar A-nya ini sangat kokoh sekali. Jadi BMW sudah pasti mendesain dengan diberikan seperti ini, pasti sudah ada pengukuran dan pertimbangan masing-masing pasti sudah ada. Jadi mobil ini sangat-sangat safety sekali, dan memang mobil ini memang diperuntukkan ini mungkin bukan untuk kebut-kebutan gitu, tapi untuk bergaya aja. Jadi makanya saya bilang mobil ini adalah real sultan mobil ini. Sekarang kita review ke bagian belakang. Oke, di bodi bagian belakang memang lebih tipis dari 46 yang biasanya. Karena apa? Karena di bagasi ini ada mechanical topnya. Jadi sebagian dari convertible-nya itu melipat ke bagian bagasi. Tapi saya review dulu bagian luarnya. Dari komposisi dari stop lamp, ini sudah dibalut dengan LED. Dan komposisinya juga lebih mengecil daripada 46 biasa. Dan third-party untuk stop lamp-nya pun juga sudah ada di sini. Kalau mobil yang 46 biasa biasanya ada di belakang kaca bagian belakang. Dan rondelnya pun lebih mengecil. Dan secara bumpernya pun lebih mengecil dari 46 yang biasa. Kita bagian bagasinya. Oke. Bagian bagasinya memang kalau dilihat lebih kecil dari seperti 46 salon atau 46 sedan. Karena di bagian atasnya ini sudah ada mechanical topnya. Jadi untuk mengisi dari convertible-nya ada di bagian itu. Tapi cukup lega, cukup luas juga bagian belakangnya. Dan ini seperti biasa ada CD changer, dan di sini juga tempat seperti slot. Ini juga ada slot kecil. Jadi ini mobil saya kategorikan mobil sultan. Jadi keren banget lah ini mobil. Oke, sekarang kita bagian ke bagian dalam yang uniknya ada di bagian dalam dan bagian topnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Als YouTube. Oke, di bagian interior, dari segi interior memang tidak terlalu banyak perbedaannya dengan 46 biasa. Yang membedakan hanya di setir ini memiliki button, dan sebagian 46 juga sudah ada. Dan masih memakai kaset, dan ini seperti tombol 46 biasa, dan speedometer pun seperti 46 biasa. Dengan beda memang sangat berbeda dengan yang versi M3-nya. Itu sangat berbeda sekali, dan CSL-nya juga berbeda sekali, tapi kurang lebih hampir sama. Armrest juga di 325, optional 325 juga sudah ada. Slot ini juga di 325 juga ada. Memang tidak banyak yang berubah dari M46 yang 325 convertible ini, tidak banyak yang berubah. Tapi yang menariknya di jok belakang. Jok belakang ini memang kalau menurut saya sih agak kurang manusiawi ya, karena legroomnya memang sedikit sempit di bagian belakang. Dan di joknya juga yang uniknya di joknya ini sudah electrical, dan recliningnya pun juga ada di posisi sebelah kiri. Saya mau coba bagian belakangnya. Waduh, ya Allah sempit banget. Ini kalau dilihat memang legroomnya memang sempit sekali, tapi headroomnya, waduh, tinggi ya, sampai langit headroomnya. Tapi overall di mobil, saya menilai untuk interiornya, saya menilai 90% masih bagus sekali mobil. Dengan umur cukup dari 2003 ini sudah cukup banget lah, 90% kurang lebih. Ya ada kurang-kurangnya, wajar lah, namanya mobil tahun 2003. Tapi mobil ini sangat oke banget. Oke, mumpung dipinjemin, kita lihat ruang mesinnya. Haikal, tolong bukain. Biasa, Haikal ini yang biasa tukang bukain kap motor saya kalau di showroom. Oke.
Terima kasih Haikal. Oke, ini ruang mesinnya di kapasitas mesin 2500 cc. Seperti yang tadi saya udah bilang, sepengetahuan saya di 325 ini basicnya dasarnya masih M52, tapi di sini kalau dilihat dari intake-nya sudah berbentuk kotak seperti yang pernah saya jelasin tentang video E39, perbedaannya M52 dan M54 di mana. Jadi buat teman-teman pengen tahu bedanya di mana bisa ngelihat di video saya yang lain yang membahas tentang E39. Oke, ini mesinnya kurang lebih hampir sama seperti E39, E53 di BMW X5, tapi bedanya ini 2500 cc. Mesinnya M52, tapi intake-nya sudah berbentuk kotak ini. Jadi kita biasa menyebutnya M52TU. Jadi intake-nya ini sudah dirubah menjadi M54. Biasa memang BMW pada saat transisi itu memang suka ada yang masih sebagian menggunakan M52, sebagian menggunakan M54. Dan kerennya nih mobil sudah memakai strut bar. Saya nggak tahu ini asli apa enggak, logo M3 di strut barnya. Tapi overall hampir sama. Ini bagian Hermes-nya, ini di sininya sama juga, filter olinya tata letaknya juga hampir sama dan tidak ada yang masalah. Dan saya senangnya nih mobil tidak ada yang rembes sedikit pun tuh nggak ada. Nah ini kelihatan nih dari seperti yang pernah saya kasih video ke teman-teman, yang membedakan mobil itu capek atau enggak itu biasanya dari peredam knalpot. Dan ini peredam knalpotnya masih bersih banget dan belum berubah warna. Oke, kayaknya kurang afdol kalau misalkan kita cuma nge-review begini. Saya diizinkan sebenarnya ke jalan, tapi karena di kondisi jalan raya kayaknya sepertinya agak crowded dan kondisinya juga cuacanya agak sedikit mau mendung. Jadi saya takutnya nanti lagi keadaan terbuka gini tiba-tiba hujan. Jadi saya mau keliling-keliling sini aja. Saya mau nyobain apa sih experience-nya memakai 325 convertible. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Alz YouTube. Kita bersihin dulu nih sebelum kita cobain. Kasian, dan tadi ranting-ranting pada jatuh. Oke, sekarang kita cobain mobilnya, kita test drive. Oke, mesin cukup anteng. Oke, getarannya cukup anteng. Kita nyalain AC dulu, tapi jangan terlalu gede juga, takutnya ngeganggu mic yang ada di sini nih. Yang penting agak adem. Tapi dengan ini saya volume dari AC-nya saya nggak terlalu kencang, tapi dingin banget AC-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pakai seat belt dulu. Saya mau test drive nih. Mobil ini pengalamannya gimana, driving experience-nya seperti apa nih memakai BMW convertible. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya mau coba dari yang pertama saya mau coba kempukan dari mobil ini dulu. Kita cari jalan yang agak bumpy sedikit. Oke, ada lagi, kita coba lagi. Oke, enak. Karena mungkin yang tadi saya udah bilang tuh, yang tadi saya pas nge-review di bagian ban, dia kan memakai ban profil 50, jadi tebalnya 50. Dan menurut saya sih sebenarnya ukuran 18 kayak gini sebenarnya harusnya di 40 atau 45 maksimal. Tapi mungkin ownernya lebih memilih 50, profil memakai 50 karena mungkin untuk supaya lebih nyaman. Dan sekarang saya mau cobain masalah handlingnya, kanan kirinya. Masih padat banget ya, nggak ada lagnya. Berarti joint steer dan rack steernya masih kondisi bagus. Kita nggak bisa lurus ya. Oke, enak, empuk. Kita cobain di akselerasi agak lurus sedikit. Kita nggak bisa ke sana kali ya, karena treknya agak lurus enak. Kita cobain sini aja. Responsif banget.
Hampir nyelonong, Kal. Hampir nyelonong mobilnya. Responsif banget. Dari akselerasi bawahnya memang agak berbeda ya sama M46 sedan. Karena yang tadi saya udah bilang juga, jadi mobil ini karena berat bobotnya lebih ringan daripada yang 4 pintu. Jadi dan BMW pun memperkokoh dari mobil convertible cabriolet ini, memperkokoh di bagian sasisnya. Jadi secara handling lebih enak, secara berat bobotnya lebih ringan. Jadi untuk akselerasi bawahnya jauh lebih enak daripada yang 325 biasa. Horsepower juga memang setahu saya memang horsepowernya agak berbeda tapi nggak terlalu banyak dengan M46 biasa. Kita coba lagi. Enak banget. Enak banget. Ini sebenarnya enak nih kalau dibawa ke jalan raya, cuma janganlah mobil orang, takut kenapa-napa lagi. Jadi tadinya awalnya saya mau bikin in-frame dengan si ownernya yang punya M46 Cabriolet ini, karena informasi dari tadi barusan saya dapat informasi katanya mobil ini kalau memang ada tawaran menarik katanya dia mau lepas katanya. Ya balik lagi, sebenarnya ini mobil sebenarnya bisa dibilang mobil yang harganya nggak pernah turun, bahkan naik ya, semakin tua semakin naik, Kal. Jadi kayak E30 itu jauh lebih mahal daripada M46 ini. Jadi dengan berjalannya umur, ini mobil bisa akan lebih mahal lagi daripada harga ini. Cuma saya juga belum tahu tepatnya berapa harganya akan mau dilepas mobil ini. Jadi ada perwakilannya yang nanti mau saya ajak ngobrol. Kebetulan perwakilannya juga ini sahabat saya di BMW CCI, karena dulu saya menjabat di humasnya BMW CCI di E30 Register, dan si Mas Gipong ini dulu sebagai keanggotaan. Nah kebetulan owner mobil ini kebetulan masih saudaraan dengan Gipong. Jadi saya mau coba ngobrol-ngobrol dikit dengan si Gipong ya. Saya mau tanya nih mobil, siapa tahu buat saya bisa dikasih dengan harga yang cukup menarik. Mudah-mudahan, amin. Oke, satu lap lagi. Kita cobain dengan akselerasi di akselerasi bawah aja. Ini sebenarnya bisa nih dibuat drift nih. Waduh, ampun. Udah, cukup. Mobil orang, takut. Oke, alhamdulillah udah sampai. Sekarang kita ngobrol sama perwakilan dari ownernya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Al's YouTube. Oke, sekarang saya udah sama perwakilan dari ownernya. Tadi agak saya paksa-paksa dikit supaya mau in-frame, karena sebelumnya agak rada-rada malu. Tapi nggak ada masalah, karena ini dulu satu lintingan dengan saya sebagai pengurus di BMW CCI di E30 Register. Saya panggil aja langsung. Pong! Sini, Pong! Tar dulu. Oh iya, kita tas dulu. Tar dulu. Kita jaga jarak. Dan kita ngobrol. Oke, udah, sip. Sinian, Pong. Oke. Sinian, Pong. Oke. Pong, gue mau nanya nih, Pong. Gipong apa perwakilan? Gipong kan? Tadi lu bilang perwakilan. Oh, namanya wakil. Jadi saya panggilnya wakil. Kill. Oke. Emang dari dulu ngejabat dari BWCC nggak pernah beres. Kita nggak pernah beres. Oke, Pong, gue mau nanya nih, Pong. Biasanya, nah kan gue di sini nih, untuk nge-review ini mobil. Terus. Rezeki, Bang. Iya, rezeki. Rezeki lu, Bang. Banyak yang minta, lu doang. Wah gila, luar biasa. Alhamdulillah rezeki anak soleh berarti gue ya. Pong, biasanya nih Pong, kalau udah gue tayangin, gue upload, biasanya suka ada yang nanya. Gue sih nggak ngarepin orang yang beli, gue ngarepin gue yang beli. Cuma harganya yang menarik lah. Kira-kira nih Pong, kira-kira nih mobil mau diapain nih Pong kira-kira? Akan mau dipakai terus kah atau gimana? Karena yang gue denger dari drivernya katanya jarang dipakai. Ya emang kalau dibilang jarang dipakai sih, gue pegang diri kali ya. Kalau dibilang jarang dipakai ya boleh dibilang begitu ya, karena dari sejak dibeli ini paling cuma dipakainya weekend, Sabtu Minggu, terus ke kantor pernah sekali-sekali dipakai juga. Tapi kantornya juga cuma paling 3 kilo, mungkin nggak nyampe kali.
deket gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang nih mobil sultan kali ya, jaraknya deket-deket ya. Nah itu dia. Dan yang beli mobil gini juga nggak mungkin orang ini ya, orang pasti sultan lah pasti. Iya, yang punya kantor. Yang punya kantor. Pong, kira-kira nih mobil seperti tadi pertanyaan gue, kira-kira nih mobil, kira-kira mau dilepas atau mau disimpan atau mau dijadiin investasi? Karena gue pernah bikin video tentang BMW yang bisa dijadikan sebagai investasi. Nah, mobil ini kira-kira sama ownernya ini bakalan mau dijual apa dijadiin investasi atau ya udah buat punya-punyaan aja? Nah, ini sih gue kudu nanya lagi nih ya. Kalau kayak begitu ya. Emang ada yang nanyain, Bal? Yang ini udah ada yang nanyain. Belum tayang ya, Bal? Belum tayang, cuma gua sih naksir ya, Pong ya. Iya. Gua naksir. Cuma ya kita nggak tahu juga kan, kalau siapa tahu ada yang mau. Ya kan gua kan bisa ngejawab. Yeah. Oh, nggak dijual, Pak, gitu. Kira-kira begitu. Oh, kira-kira dijual, Pak, tapi kira-kira nanti saya tanyain dulu sama ownernya kan bisa begitu. Gitu. Kayaknya sih ya. Bukan nggak mungkin kalau mau misalnya ada yang naksir, terus ada yang mau meminang nih. Mungkin ya, tapi gua nggak bisa pastiin dulu. Gue harus nanya dulu gitu. Ya udah gini aja dulu ya. Kita banyakin sholawat dulu. Nah, biar nih mobil punya gua. lu gimana nih? Lu nggak usah. Lu cukup pakai Fortuner aja. Ini buat gua. Ya udah, gini aja. Karena berhubung kita ditegur sama security. Kagak izin. Kita nggak pakai izin juga. Jadi kita sudahin dulu di video kali ini. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya yang lagi nonton video ini, kalau misalnya ada yang mau berminat, ya nanti saya bisa tanyain sama ownernya. Ya mudah-mudahan melalui dari perwakilan dari Mas Gipong. Mudah-mudahan kalau ada tawaran menarik ya disampaikan aja gitu ya. Oke, saya sudahin dulu. Kayaknya gue buka aja deh. Ngap gue aja. Pakai aja nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, pakai aja. Oke, saya sudahin dulu video kali ini. Mudah-mudahan dari konten hari ini bermanfaat buat teman-teman. Kita hanya sekedar sharing, saya hanya sekedar mereview dari mobil yang rare item ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Ars YouTube. And see you next video.